9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhanku membuktikannya. Salibkan dia. Awas, beri jalan. Palsu. Salibkan dia. Nabi palsu. Salibkan dia. Dasar manusia tidak tahu diri. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hei, kenapa berhenti? Tidak ada apa-apa di atas sana. Hei, awas! Ayo semuanya. Tuhanku, kalau kau memerintahkan, kami akan turun untuk membatalkan rencana jahat mereka. Kami menunggu perintahmu. Benar Tuhan, Kami siap. Bukan itu yang aku inginkan. Semua ini bukanlah rencana mereka, melainkan kehendakku. Aku menentukan waktu kematianku maupun waktu aku hidup kembali. Engkau adalah Tuhan yang besar, berkuasa di bumi dan di surga, maha mulia dan juga maha pengasih. Tapi sekarang, kau merendahkan dirimu begitu tak berdaya di hadapan orang-orang yang berdosa seperti mereka, hanya untuk menunjukkan begitu besarnya kasih-Mu atas dunia ini. Hai manusia, lihatlah Dia yang kalian salibkan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Halo adik-adik, wah hari ini hari apa ya? Kalian pada tahu nggak? Yap, bener banget, Jumat Agung. Jadi kita harus lebih lagi ya untuk memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus kepadaku. Yesus dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Hai adik-adik FLC Kids. Wow, ada yang tahu hari ini hari apa?
Kalau misalnya ada yang lupa atau nggak tahu hari ini hari apa, kakak kasih waktu 3 detik untuk lihat kalender. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Hari apa? Ya, hari Jumat. Kenapa ya hari Jumat ini kita ibadah? Nah, kakak kasih tahu. Kita ibadah karena kita mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa kita semua. Kita harus mengucap syukur, berterima kasih dengan cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita juga harus mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau mulai ibadah, duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mulai ibadah, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kau berkati kakak-kakak yang melayani, Kau berkati kami yang akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, hari Minggu ini kita masih ada ibadah seperti biasa. Saatnya kita mau beribadah, duduk yang manis. Kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, siapin Alkitab dan catatannya ya. Selamat beribadah adik-adik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai penyembahannya lebih sungguh-sungguh, kita baca dulu satu ayat di Yohanes 15 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sama kayak video awal tadi, kalau Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk memberikan kita hidup yang kekal. Luar biasa ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita sama-sama satukan hati dan juga pikiran untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan.
semuanya. Hai adik-adik, hai parents semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kohadi berdoa, parents dan adik-adik semua dalam keadaan yang baik, sehat, bahkan di situasi mungkin hari ini kita masih ibadah secara online, tapi Kohadi yakin bahwa tidak pernah mengurangi sukacita kita semuanya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah hari ini Kohadi senang banget nih ya bisa ketemu kembali dengan adik-adik semuanya. Seberapa banyak nih yang kangen sama Kohadi? Ada nggak? Mungkin ada yang beberapa yang kangen nih ya. Kohadi juga kangen juga nih pengen ketemu dengan adik-adik semuanya. Nah hari ini kita merayakan atau kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus, yaitu Hari Jumat Agung atau bahasa Inggrisnya Good Friday. Kohadi percaya bahwa makna dari kematian Tuhan Yesus kita mungkin sudah dengar tiap tahun nih ya, kita terus memperingatinya. Tapi Kohadi berdoa bahwa kita bukan hanya sekedar merayakan atau memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, tapi hari ini Kohadi berdoa agar adik-adik bisa memahami lebih dalam lagi makna dari kematian Tuhan Yesus yang membuat kita akhirnya apa? Waktu kita memperingati hari ini, kita memperingatinya atau kita merayakannya dengan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena ada sebuah pengertian yang baru yang Tuhan mau berikan buat setiap kehidupan kita hari ini. Nah, Kohadi senang banget nih kalau kalian hari ini bicara bahwa sepanjang bulan April ini bicara tentang satu tema yaitu hope atau harapan, yang artinya adalah percaya bahwa sesuatu yang baik dapat keluar atau dapat datang dari sesuatu yang buruk. Kematian Tuhan Yesus, mungkin kalau kita boleh katakan bahwa yang namanya sebuah kematian itu nggak ada hal yang baiknya. Pasti selalu adanya hal yang buruk. Kalau kita coba nih ya membayangkan nih adik-adik semuanya, ayo kita coba membayangkan kalau kita ini menjadi salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dimana kalau sepanjang beberapa tahun murid-muridnya berjalan, ada seorang yang superhero yaitu yang bernama Yesus dalam setiap kehidupannya. Tapi tiba-tiba Yesus mati. Ataupun waktu adik-adik mungkin sedang menonton hari ini salah satu tokoh superhero, ketika tahu bahwa superhero-nya mati, kira-kira adik-adik sedih nggak? Adik-adik sedih. Bahkan juga apa? Keadaan di sekitar juga mungkin kalau misalnya keadaannya baik, kalau kita ditinggalkan oleh superhero kita, mungkin kita merasa aman-aman saja. Tapi pertanyaannya bagaimana justru kalau kondisi di sekitar kita ini lagi nggak baik, tapi kita ditinggalkan oleh superhero kita. Kalau Kohadi sendiri, Kohadi pasti akan apa? Takut. Waduh, ini yang biasa mendampingi aku nih, yang biasa mengusir orang-orang yang pengen ganggu aku, biasanya ada. Tetapi hari ini nggak ada. Kalau misalnya mereka mengganggu aku nggak bisa ditolong lagi dong. Jadinya apa? Kita khawatir dalam segala sesuatunya. Nah, hari ini waktu kita bicara tentang kematian Tuhan, tentu aja bahwa kematian Tuhan itu kelihatannya sesuatu yang buruk, tapi Kohadi mau katakan seperti apa yang menjadi pembahasan kita di sepanjang bulan April ini, bahwa sesuatu yang baik justru bisa datang dari sesuatu yang kelihatannya buruk dalam setiap kehidupan kita. Nah, melalui kematian Kristus hari ini, Kohadi berdoa bahwa adik-adik punya pengertian yang baru, punya sudut pandang yang baru, sehingga waktu adik-adik belajar hari ini, adik-adik benar-benar bisa mengerti dengan benar apa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kehidupan adik-adik semuanya. Adik-adik siap untuk belajar sesuatu yang baik? Yang siap boleh kasih thumbs up semuanya ke layar ini? Oke. Nah, bicara tentang kematian Tuhan, tentu aja bahwa Tuhan itu mati dengan sebuah alasan dalam setiap kehidupannya. Alasan yang paling besar tentu aja karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Hah? Mengasihi kita semua Kohadi? Kalau mengasihi kenapa harus mati? Nah, begini. Kenapa Tuhan Yesus harus mati buat setiap kehidupan kita? Karena Tuhan itu tahu bahwa Bapa di surga tahu bahwa untuk menebus segenap umat manusia,
Tuhan Yesus tidak bisa melakukan dirinya hanya satu orang aja. Tapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, ini yang membuat setiap kita hari ini harusnya, hari ini kita yang mati loh menggantikan Yesus, tetapi Yesus tahu bahwa manusia, kita semuanya tidak pernah bisa menggantikan yang namanya penebusan dosa kita kepada Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya kita orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu kita butuh satu orang saja untuk bisa berkorban buat jutaan orang yang ada di dunia ini. Yaitu apa? Melalui Yesus. Dan Yesus mau melakukan ini, Bapa mau melakukan ini karena apa? Karena Bapa begitu mengasihi buat setiap kehidupan kita. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kohadi mau nanya nih, seberapa banyak dari adik-adik yang hari ini percaya kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat buat setiap kehidupan adik-adik? Boleh angkat tangannya nggak? Oke, Kohadi lihat. Nah, ini merupakan langkah yang sangat baik buat kita semuanya. Karena apa? Karena adik-adik dari usia sekarang sudah mulai belajar untuk mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik. Dan adik-adik harus ingat bahwa hari ini kenapa Tuhan Yesus mati buat setiap kehidupan kita? Karena Tuhan Yesus itu mau agar kita, Kohadi, parents, dan adik-adik semuanya terhubung kembali dengan Tuhan. Yang menyebabkan hubungan kita putus apa dengan Tuhan? Yaitu dosa. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menyembuhkan atau mengembalikan yang namanya hubungan kita dengan Tuhan selain daripada Yesus sendiri yang harus berkorban bahkan mati buat setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik lihat kan? Oleh karena Yesus mau mati buat setiap kehidupan kita yang awalnya kayaknya ini buruk banget kok Hadi. Oh ternyata mendatangkan kebaikan loh buat setiap kehidupan aku, mama, papa, koko, cici, bahkan semua orang. Sehingga apa? Sehingga kita bisa terhubung kembali dengan Tuhan melalui yang namanya karya salib Kristus. Keren banget kan? Tuhan Yesus jadi mau berkorban buat setiap kehidupan kita. Dan ini pembelajaran pertama yang sangat penting buat setiap kehidupan kita. Dan tentu aja sekali bahwa pembelajaran yang keduanya adalah untuk menebus dosa adik-adik, parents, dan Kohadi juga. Di sini siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Ada yang berani angkat tangan? Pasti nggak ada. Kita semuanya pernah berbuat dosa. Nah, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Nah, oleh karena itu manusia tidak bisa yang namanya melakukan apapun juga untuk bisa dia dipulihkan dari dosa. Dia mau melakukan hal-hal yang baik, memberikan persembahan, bantu orang-orang di sekitar, itu tidak bisa yang namanya menyelamatkan buat setiap kehidupan kita, kehidupan adik-adik semuanya. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya penebus, yaitu Kristus yang menjadi penebus buat setiap kehidupan adik-adik dan juga kita semuanya termasuk Kohadi. Nah, kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, ini bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi bukan dengan barang-barang yang berharga memulihkan hubungan kita. Tidak. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow, keren dan keren banget apa yang Tuhan lakukan buat setiap kehidupan kita. Nah, sebelum Kohadi menutup firman hari ini, Kohadi mau memastikan bahwa waktu hari ini adik-adik sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat setiap kehidupan adik-adik hari ini. Tentu aja bahwa Kohadi berdoa agar kehidupan adik-adik hari ini mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Boleh katakan sama-sama dengan Kohadi, pertumbuhan rohani. Yang artinya apa Kohadi? Yang artinya adalah ada perubahan kehidupan kita, terutama waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, perubahan ini Kohadi bagi 4 hal dan Kohadi berharap bahwa ini bisa terjadi dalam setiap kehidupan adik-adik semuanya. Yang pertama, Kohadi berharap bahwa waktu adik-adik memaknai tentang kematian Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mengasihi kita
dan Tuhan sudah menebus dosa kita, yang artinya kita punya hubungan kembali dengan Tuhan. Yang pertama, di sini seberapa banyak yang udah bisa berdoa? Ada nggak? Hampir semuanya. That's good. Dan ini menjadi poin pertama Kohadi. Waktu Bapa telah menyerahkan anaknya buat setiap kehidupan kita, tentu aja Tuhan mau bawa untuk memulihkan hidup kita, memulihkan hubungan kita. Yaitu oleh karena itu, Tuhan mau bahwa kita, adik-adik, parents, mulai belajar untuk bisa berkomunikasi sama Tuhan. Katakan yes. Yang pertama adalah memampukan kita untuk berbicara dengan Tuhan. Yang kedua, kematian Tuhan itu memberikan pengertian apa sih Kohadi hari ini buat aku pelajari hal yang penting. Yang kedua adalah agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan, gimana kok Hadi? Apakah Tuhan waktu aku berdoa tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa Hai Hadi, Hai Kenneth, Hai Kenzo, Hai Faithful, Hai Viko? Nggak seperti itu juga pastinya ya. Pastinya adalah bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan itu, ya waktu adik-adik yang mendengarkan hari ini sharing, bahkan juga waktu adik-adik sedang membaca firman Tuhan, itu juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi adik-adik bisa mendapatkan pengertian yang baru ketika adik-adik baca firman Tuhan, dan firman itu yang bisa mengubahkan adik-adik. Yang ketiga adalah memampukan adik-adik untuk bersaksi tentang siapa Tuhan. Jadi kematian Tuhan itu, kematian Yesus dalam setiap kehidupan kita, untuk menebus setiap kehidupan kita, tujuannya adalah agar nantinya waktu kita sudah ditebus, kita sudah dipulihkan, kita bisa bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Kohadi senang sekali melihat beberapa dari kalian yang udah join small group, kalian bercerita banyak hal tentang kebaikan Tuhan, dan itu keren. Kohadi bangga banget dengan kalian semuanya. Tetap pertahankan akan hal itu, karena itu hal yang baik waktu kalian bisa bercerita tentang Tuhan. Dan yang keempat tentu aja adalah kita mau hidup bagi Tuhan. Artinya apa Kohadi? Aku gak perlu belajar, aku harus doa terus tiap hari? Tidak, pastinya. Hidup untuk Tuhan itu artinya adalah apapun yang kita lakukan hari ini, adik-adik yang masih sekolah, parents yang mungkin di rumah ataupun yang bekerja, bisa melakukan segala sesuatu apapun, lakukan yang terbaik, karena parents tahu bahwa apapun yang parents lakukan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan apapun yang kita lakukan, hidup kita harus menjadi perpanjang tanganan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari ini. Sehingga setiap orang yang belum pernah melihat Yesus, Kohadi berdoa melalui kehidupan parents, melalui setiap kehidupan Kohadi, dan adik-adik semuanya, kakak-kakak SGL, mereka bisa mengenal Tuhan. Amin. Itu 4 hal singkat saja yang Kohadi bisa berikan hari ini, kiranya bisa menambah pengertian dan pembelajaran yang baru buat kehidupan adik-adik semuanya. Saat ini, let's pray. Tuhan, terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan buat hidup kami hari ini. Kami tahu Tuhan, hari ini kalau kami boleh merayakan Jumat Agung kematian Tuhan, kami tahu hari ini ada sesuatu yang spesial dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu mungkin terlihat kayaknya, aduh kenapa Tuhan mati meninggalkan aku, meninggalkan mama papa semuanya. Padahal kan kalau Tuhan masih hidup hari ini keren banget nih ya. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan perlu mati buat setiap kehidupan kita semuanya, agar apa yang terjadi, yang kita rasakan hari ini, kita bisa menerima segala sesuatunya dengan baik juga, dan kita bersyukur hari ini kalau Engkau mau mati buat setiap kehidupan kami. Tuhan, kami tahu gak ada satu hal pun yang kami bisa lakukan untuk bisa mengembalikan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami selain Tuhan yang mau mati buat hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, aku berdoa buat adik-adik dan parents, buat setiap kehidupan kami semuanya, agar kehidupan kami hari ini kami kiranya boleh semakin bertumbuh dalam iman kami sama Tuhan, di tengah-tengah menghadapi situasi apapun hari ini, kami yang lagi sibuk-sibuknya sekolah, yang lagi mau ujian, biar Tuhan tolong buat setiap kehidupan kami semuanya, agar kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik, dan Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu. Aku memberkati kehidupan parents, biarlah apapun yang mereka kerjakan, lakukan semua Tuhan jadikan berhasil, dan beruntung nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami semua di hadapan Kau, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang telah belajar sesuatu dan sudah diberkati, sekali lagi dengan suara yang keras, boleh sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi, selamat Hari Jumat Agung, dan sampai bertemu di ibadah Paskah hari Minggu. God bless you.
Yesus.